Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa PGSD semester 3. Perkuliahan hari ini konsep pendidikan IPS. Nah, apa sih yang akan kita pelajari dalam konsep pendidikan IPS ini? Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai pengertian IPS, sejarah IPS di Indonesia, dan rasional mempelajari IPS di sekolah dasar. Sampai saat ini IPS itu merupakan suatu program pendidikan yang bukan subdisiplin ilmu tersendiri, anak-anak. Sehingga tidak akan ditemukan baik dalam nomenklatur filsafat ilmu, kemudian disiplin ilmu-ilmu sosial maupun ilmu pendidikan, ya. Jadi ini IPS merupakan suatu ilmu yang baru dalam era baru milenial, ya. Dan tidak ada di buku filsafat, ya, di ilmu-ilmu filsafat, kemudian di dalam ilmu disiplin ilmu sosial, ya, maupun dalam ilmu pendidikan. Oke, sekarang kita bahas sejarah IPS. Bidang studi IPS yang masuk ke Indonesia itu berasal dari Amerika, dan di negara asalnya itu disebut dengan sebutan social study. Ya, pertama kali social study ini dimasukkan dalam kurikulum sekolah di rugby Inggris pada tahun 1827. Pada awalnya itu pertama kali di negara Inggris. Itu karena pada sekitar pertengahan abad setelah revolusi industri di abad ke-18 yang ditandai dengan perubahan penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Nah, dalam revolusi industri ini membawa perubahan, yaitu mendatangkan kemakmuran bagi sebagian rakyat Inggris. Kemudian di Amerika Serikat berbeda dengan di Inggris karena situasi dan kondisi yang menyebabkannya juga berbeda. Penduduk Amerika Serikat itu terdiri dari berbagai macam ras, di antaranya ras Indian yang merupakan suku asli dari Amerika, ya. Kemudian ada ras kulit putih yang datang dari Eropa, ada ras Negro yang datang dari Afrika, ya, untuk dipekerjakan di perkebunan negara tersebut. Nah, itu menyebabkan Amerika menjadi negara yang multiras. Nah, pada awalnya sebelum ada perang budak, negara Amerika merupakan negara yang makmur. Akhirnya ketika ada pertentangan antara Amerika Selatan dan Amerika Utara, di sana terjadilah yang namanya Perang Budak yang berlangsung pada tahun 1861 sampai dengan 1865, di mana pada saat itu Amerika Serikat siap untuk menjadi kekuatan dunia. Dan mulai terasa adanya kesulitan karena penduduk yang multiras tersebut merasa sulit untuk menjadi suatu bangsa. Belajar dari apa yang didapatkan oleh Amerika, nah Indonesia itu memetik pelajaran tepatnya pada banyak pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Karena Indonesia juga merupakan negara yang multi budaya, ya. Kemudian karena banyak pemberontakan pada pemberontakan G30 SPKI, ya, pada tanggal 30 September itu, tepatnya pada pemerintahan Presiden Soeharto, ya, ada namanya Repelita. Nah, di dalam Repelita ini terdapat badan yang meneliti tentang pendidikan di Indonesia. Di latar belakangnya dari banyak ras dan juga pemberontakan yang terjadi, maka Indonesia berkaca kepada Amerika yang memberikan kurikulum social study pada pendidikannya. Kemudian tepatnya pada tahun 1975, nah itu setelah dikaji, dibuatlah sendiri yang dinamakan IPS, Ilmu Pendidikan Sosial, dan dimasukkan di kurikulum di SD, SMP, dan SMA pada tahun 1975 tersebut.
Seperti yang saya bahas di awal, karena IPS adalah suatu bidang studi yang masih baru, disebut demikian karena cara pandang yang dianutnya memang dianggap baru, walaupun bahan yang dikaji bukanlah hal yang baru. Dengan kata lain, IPS itu mengikuti cara pandang yang bersifat terpadu dari sejumlah mata pelajaran seperti geografi, ekonomi, ilmu politik, ilmu hukum, sejarah, antropologi, psikologi, sosiologi, dan sebagainya. Nah, kita sering mendengar mengenai istilah-istilah yang mirip dengan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Yang pertama ada ilmu sosial atau yang disebut dengan social science, kemudian studi sosial, social studies, kemudian ilmu pengetahuan sosial. Oke, mari kita bahas satu persatu dari ilmu sosial atau social science. Ilmu sosial terdiri dari disiplin ilmu pengetahuan sosial yang bertaraf akademis dan biasanya dipelajari dalam tingkat perguruan tinggi. Makin lanjut ya makin ilmiah. Nah, ini ada menurut Gross dalam Kosasi Dajiri ya. Ilmu sosial merupakan disiplin intelektual yang mempelajari manusia sebagai makhluk sosial secara ilmiah, memusatkan pada manusia sebagai anggota masyarakat pada kelompoknya atau masyarakat yang ia bentuk. Oleh karena itu, ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, tingkah laku manusia dalam masyarakat itu banyak sekali aspeknya, seperti aspek ekonomi, aspek sikap, aspek mental, aspek budaya, serta aspek hubungan sosial dan sebagainya. Oke. Studi kasus tentang aspek-aspek tingkah laku manusia inilah yang menghasilkan ilmu sosial seperti ekonomi, ilmu hukum, ilmu politik, psikologi, sosiologi, antropologi, dan sebagainya. Oke. Kemudian social studies ya. Berbeda dengan ilmu sosial, social studies bukanlah merupakan suatu bidang keilmuan atau disiplin akademis, melainkan lebih merupakan suatu bidang pengkajian tentang gejala dan masalah sosial. Dalam kerangka kerja pengajiannya, studi sosial menggunakan bidang-bidang keilmuan yang termasuk dalam ilmu sosial. Mengenai studi sosial ini, ya, Ahmad Sanuri itu memberi penjelasan sebagai berikut. Studi sosial tidak terlalu bertaraf akademis di universitas, bahkan merupakan bahan-bahan pelajaran bagi siswa sejak pendidikan dasar. Nah, hal tersebut mengandung arti bahwa studi sosial dalam meninjau suatu gejala sosial atau masalah sosial dilihat dari berbagai dimensi atau aspek-aspek kehidupan. Baik, setelah kalian sudah mendengarkan penjelasan mengenai dua istilah yang mirip, kita bahas ke pengetahuan sosial atau IPS. Bagi sekelompok kecil ahli pendidikan Indonesia, IPS itu telah digunakan istilah IPS itu telah digunakan dalam kurikulum 1975. Nah, seperti yang saya bahas tadi di sejarah ya. Bagi kelompok ini, nama tersebut telah diungkapkan dalam berbagai pertemuan ilmiah. Nama-nama yang dipergunakan dalam kesempatan itu bermacam-macam, antara lain ada yang memakai istilah studi sosial, yang dekat dengan istilah aslinya, ada pula yang menyebutkan dengan ilmu-ilmu sosial, ada yang menamakan ilmu pengetahuan sosial. Namun sejak 1976, nama IPS menjadi sebuah nama yang baku, artinya memang sudah dapat digunakan menjadi satu, yaitu kalau di Indonesia disebut dengan ilmu pengetahuan sosial. Memang harus diakui ya, ide IPS itu berasal dari literatur pendidikan Amerika Serikat ya. Karena nama asli IPS itu di Amerika Serikat adalah Social Study. Nah, tugas kalian adalah mencari apa sih IPS itu menurut para ahli. Kemudian kalian berikan penjelasan lewat video. Kemudian dikirim melalui WA ya. Nanti kirim di grup setelah kalian selesai menonton video pembelajaran ini. Oke, sekarang kita ke rasional dalam mempelajari IPS di SD ya.
Pengajaran IPS sangat penting bagi jenjang pendidikan dasar dan menengah karena siswa yang datang ke sekolah itu berasal dari lingkungan yang berbeda-beda, ya kan? Nah, ada yang dari masyarakat agamis, ada yang tidak, ada yang dari masyarakat yang eh, lingkungan berada, ada yang kurang mampu. Nah, juga ada yang berbeda suku bangsa, nah, ya, ada yang dari Madura, ada yang dari Jawa, ada Kalimantan dan sebagainya. Meskipun dalam satu daerah itu pun pasti berbeda-beda. Madura saja itu dibagi ada Sampang, ya, kemudian ada Makassar, ada Sumeneb, ya, ada Bangkalan. Sesuai dengan tingkat perkembangannya, siswa SD itu belum mampu memahami keluasan dan kedalaman masalah sosial secara utuh. Tetapi mereka dapat diperkenalkan dengan masalah-masalah yang ada di lingkungan tersebut. Melalui pengajaran IPS, siswa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kepekaan untuk menghadapi hidup dengan tantangan-tantangannya. Selanjutnya diharapkan mereka kelak mampu bertindak secara rasional dalam memecah masalah-masalah yang dihadapi. Dengan demikian, seolah-olah dunia dipindahkan ke ruang di dalam rumah sendiri. Nah, dalam hal ini IPS berperan sebagai pendorong untuk saling pengertian dan persaudaraan antar umat manusia. Selain itu juga memusatkan perhatiannya pada hubungan antar manusia dan pemahaman sosial. Nah, IPS ini artinya dapat membangkitkan kesadaran bahwa kita akan berhadapan dengan kehidupan yang penuh tantangan. Atau dengan kata lain, IPS mendorong kepekaan siswa terhadap hidup dan kehidupan sosial. Jadi, rasional dalam mempelajari IPS untuk pendidikan dasar ataupun menengah adalah agar siswa dapat: 1. Mensistematisasikan bahan informasi dan kemampuan yang telah dimiliki tentang manusia dan lingkungan menjadi lebih bermakna. Kedua, lebih peka dan tanggap terhadap manusia sebagai masalah sosial secara rasional dan bertanggung jawab. Dan ketiga adalah mempertinggi rasa toleransi dan persaudaraan di lingkungan sendiri antar manusia. Baik, sampai di sini materi kita hari ini. Jangan lupa tugasnya ya. Nah, nanti langsung dikirim via WA, kemudian kita lanjut lagi lewat grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.